Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat salam semuanya? Sehat-sehat selalu ya insya Allah ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita udah berada di penghujung Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga kita bisa lebih meningkatkan amalan-amalan nih ya Ibrahim ya. Bener nih. Amin. Bisa lebih fokus juga. Dan apalagi ini fokus beribadah gitu ya. Pahalanya kan lebih banyak. Apalagi udah mau masuk 10 hari terakhir nih. Nah, itu dia tuh. Penghujung-penghujung nih. Ibarat kan ada di ujung tombak gitu ya. Bulan Ramadan ini ya. Masya Allah nih. Gak berasa. Udah bener di ujung ini. Bener-bener gak berasa. Begitu cepet ya. Allah Ta'ala alam. Kita ikhtiarkan terus lewat ibadah kita yang dengan penuh ikhlas dan juga ittiba tentunya ini mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihkan ngobrol nih, sampai lupa ada Ustadz Muqaddam di depan kita. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah Sobat Salam, saat ini nih kita telah kedatangan narasumber kita yaitu Ustadz Muqaddam Hafidahullah. Ahlan Ustadz di studio kita Ustadz. Dan kif halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nah Ustadz, di episode kali ini Ustadz, kita bakal ngebahas suatu tema yang berjudul dengan Goodbye Ramadan Ustadz. Masya Allah. Kenapa harus Goodbye Ramadan bukan yang lainnya? Kenapa tuh Mi? Karena kita kan udah di akhir Ramadan Sat. Sebentar lagi udah mau selesai Sat. Jadi goodbye, selamat tinggal Ramadan gitu loh Sat. Semoga Allah pertemukan kita kembali ya di Ramadan-Ramadan yang berikutnya. Amin ya Allah. Untuk memperbaiki kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya Sat ya, menjelang akhir Ramadan ini kan masih ada ibadah-ibadah gitu kan Sat, yang jangan sampai terlewatkan gitu loh. Dan sekiranya dari antum gitu Sat bisa menjelaskan ke Sobat Salam semuanya nih yang ada di rumah tentang ibadah-ibadah agung di akhir Ramadan ini gitu loh Sat. Apa aja Sat ibadah agungnya Sat? Bisa jelaskan Sat? Iya Sat. Ibadah-ibadah yang paling terpenting di penghujung banget Ramadan itu sebenarnya tentang zakat fitri. Yang sering kita dengar tentang zakat fitri itu. Nah, makanya di antara hikmahnya zakat fitri itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mewajibkan kepada umatnya tentang zakat fitri dalam sebuah hadis, farada an-nabi alaihi salatu wassalam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Jadi di antara hikmahnya zakat fitri ini merupakan ibadah yang agung bagi orang-orang yang telah berpuasa 1 bulan penuh adalah untuk memperbaiki amalan-amalan mereka. Selama Ramadan itu pasti pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Ini pasti nggak pernah luput daripada Ibnu Adam. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak bani Adam itu pasti terjatuh dalam sebuah kesalahan. Cuman sebagai seorang muslim sejati, mereka memahami kadar dirinya sendiri. Bahwasanya sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu at-tawwabun. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keindahannya syariat Islam itu tidak memberikan umatnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hambanya untuk selalu berlumur dosa, berada dalam kesalahan sehingga disyariatkanlah daripada zakat fitri. Di antara hikmahnya zakat fitri adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafathi. Sebagai pembersih diri bagi seorang yang telah berpuasa 1 bulan penuh dari perkara-perkara yang sia-sia, dari ucapan-ucapan yang kotor ketika mereka berpuasa. Selain itu juga adalah tu'matan lil masakin. Agar orang-orang miskin itu juga ikut bergembira nanti di hari raya. Tidak minta-minta lagi. Benar-benar kita mencukupkan mereka dengan makanan-makanan apa yang kita makan. Maka di antara tujuannya zakat fitri ini merupakan ibadah yang agung di penghujung Ramadan, agar orang-orang miskin itu di hari-hari raya mereka tidak minta-minta lagi. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, "Faman addaha qabla shalah, fahiya zakatun maqbulah." Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitri itu sebelum salat Id maksudnya, maka dia merupakan zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat fitri. "Wa man addaha ba'da shalah, fahiya shadaqatun minas shadaqat." Dan barang siapa yang menunaikan daripada zakat fitri setelah selesai sholat Id, maka itu dianggap sebagai sedekah-sedekah biasa.
ibadah yang agung di penghujung Ramadan itu, dan ini merupakan ibadah yang penting untuk membersihkan diri seorang yang berpuasa, adalah disyariatkannya daripada zakat fitri itu. Jadi ini merupakan di antara ibadah yang sangat agung di penghujung Ramadan. Karena semua apa yang kita miliki ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Maka ketika sang pemberi meminta kita untuk memberikan dan membagikan rezeki itu kepada orang lain, kita harus ridha untuk memberikannya. Akan tetapi dalam permasalahan zakat fitri itu banyak orang-orang yang salah paham, sehingga dia rela mengutang untuk bisa membayar zakat fitri. Padahal zakat fitri itu diwajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta di hari Id dan malam Id, baik untuk dirinya atau untuk keluarganya yang wajib dia nafkahi, seperti anak, istri. Karena banyak pemahaman di kalangan masyarakat itu yang mereka salah paham dengan zakat fitri, sehingga rela berhutang ke warung, ngutang beras untuk bisa mengeluarkan zakat fitri. Ini merupakan kekeliruan di masyarakat. Zakat fitri itu diwajibkan bagi mereka yang memang memiliki kemampuan. Sebagaimana zakat-zakat mal yang lainnya. Kalau belum sampai nisab kan belum diwajibkan zakat itu. Nah, sehingga nisabnya zakat fitri adalah seseorang itu memiliki kelebihan harta di malam Id dan hari Id untuk dirinya dan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Seperti itu. Kalau misalkan kayak takarannya gitu, Ustaz, zakat tuh ada minimalnya gitu, Ustaz. Apa yang jadi takaran gitu loh buat bisa keluar zakat tuh apa, Ustaz? Masya Allah. Sebenarnya agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Jadi Nabi SAW sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan daripada syariat Islam ini. Di antaranya adalah zakat fitri. Tetap semua apapun yang kita lakukan dalam Islam itu memiliki aturan mainnya. Jadi nggak sembarangan. Makanya seperti yang tersebutkan tadi di awal, bahwasanya seseorang ketika beribadah itu harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menjelaskan kana Nabi SAW, yani farada Nabi SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin atau sa'an min zabibin ala hurrin wa 'abdin wa dzakarin wa untha minal muslimin. Kama qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Adanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitri ini bagi kita semua. Yaitu satu so' dari gandum, satu so' dari kurma, satu so' daripada zabib. Apa itu zabib? Zabib itu adalah sejenis anggur yang sudah dikeringkan, seperti kismis lah modelnya. Bagi siapa diwajibkan? Hatta hamba sahaya. Orang yang merdeka seperti kita ini, bukan hamba sahaya, bukan budak. Baik laki-laki maupun perempuan, sagir wa kabir, anak kecil maupun orang dewasa, diwajibkan bagi mereka melaksanakan zakat fitri. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya takaran zakat fitri itu satu so'. Satu so' itu 4 mud. Kalau kita konversi kepada liter hari ini, kurang lebih sekitar 3 liter. Untuk mengambil yang lebih sempurna, 3 liter. Sehingga masing-masing orang nanti mengeluarkan zakat fitrinya itu 3 liter. Dengan syarat memiliki kelebihan, itu paling inti. Kelebihan makanan pokok bagi dia, bagi orang yang wajib dia nafkahi daripada anak dan istrinya. Seperti itu. Jadi berapa tadi takarannya? Satu so'. Satu so' itu berapa mud? 4 mud. 4 mud. Kalau kita konversi kepada liter hari ini, berapa liter? 3 3 liter. Ya, jadi teman-teman sobat salam semuanya, nanti ketika pada hari hanya mengeluarkan zakat fitri, mengeluarkan berapa liter beras? 3 liter. Seperti itu. Kan zakat kan dengan makanan pokok, Ustaz ya? Iya. Apakah boleh, Ustaz, makanan pokok itu diganti dengan uang, Ustaz? Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Iya, Karena dari zaman Nabi SAW itu mereka mengeluarkan zakat kunna. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna nukhriju zakata fi zamanin Nabi SAW sa'an min sya'irin atau sa'an min tamrin atau sa'an min zabib. Adanya kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, mengeluarkan zakat di zaman Nabi SAW satu so' dari makanan pokok mereka. Makanan pokok mereka pada saat itu adalah kurma, gandum, kismis. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan satu so' daripada keju. Karena pada zaman dahulu mereka makan keju sebagai makanan pokoknya.
Kalau kita lihat dari hadis ini, hendaklah seseorang itu mengeluarkan zakat fitrinya itu menggunakan makanan pokok. Kalau di Indonesia beras, mungkin kalau di daerah timur seperti Papua menggunakan sagu, atau di daerah yang lain menggunakan jagung, maka mereka menggunakan makanan pokok yang mereka makan. Seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan, boleh nggak diganti kepada uang? Kalau kita lihat dari hadis ini, kita sampaikan bahwasanya tidak diperkenankan menggunakan uang, terutama zakat fitri. Karena akan terhindar nanti daripada hikmah disyariatkannya zakat fitri itu. Agar orang-orang miskin itu mereka makan, nggak sibuk cari baju lagi, nggak sibuk lagi cari makanan di hari Id, karena diberikan sebuah uang. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Karena banyak di masjid-masjid, orang itu kan bayar pakai uang tuh, pernah antum lihat ya? Mungkin sahabat salam juga pernah lihat, ketika datang ke masjid, sudah diinformasikan, satu orang misalkan 50.000 zakat fitrinya. Nah, maka jalan keluarnya adalah sebagai panitia zakat, adalah mereka sebagai panitia itu menjadi wakilnya si muzaki. Apa itu wakilnya si muzaki? Misalkan Sami sama Ibrahim sebagai muzakinya, ana sebagai panitia zakat. Antum mengatakan kepada ana, Ustadz, ana wakilkan zakat ana untuk dibelikan oleh antum dengan harga yang sudah ditentukan oleh panitia, 50.000. Maka antum berikan uang kepada ana berupa bentuk wakil, bukan mengeluarkan zakat menggunakan uang. Tapi mewakilkan kepada ana untuk ana belikan beras nanti. Misalkan Sami makan beras yang harganya 50.000, maka mengeluarkan 50.000. Ada orang misalkan Ibrahim makan beras di rumahnya dibeli yang harganya misalkan berapa, maka dia mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia makan di rumahnya. Maka jalan keluarnya agar tidak mengeluarkan zakat menggunakan uang adalah seorang panitia itu menjadi wakil. Diwakilkan oleh si muzaki untuk dibelikan beras, kemudian di hari H dibelikan beras, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Nah, Ustaz, kalau misalkan Ustaz, ada saudara dekat kita gitu, Ustaz, yang emang dia ini kurang mampu lah, Ustaz. Kita bicarakan seperti itu, Ustaz. Nah, sekarang nih, apakah afdol gitu, Ustaz, kita ngasih ke dia? Atau ini kayak gimana, Ustaz? Kita ngasih zakatnya langsung ke saudara dekat kita, Ustaz, yang kurang mampu? Kalau memang ternyata saudara dekat antum itu termasuk kelompok orang yang memang berhak menerima zakat fitri, fakir atau miskin, seperti bibi, paman, tante dan lain sebagainya, anaknya paman itu, maka jawabannya lebih afdal kita berikan kepada mereka. Karena ketika kita memberikan sedekah kepada mereka, apalagi zakat, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala zakat fitri itu sendiri dan pahala silaturahim, menyambungkan tali silaturahim dengan mereka. Karena di zaman Nabi SAW pernah seorang istri ketika dia ingin mengeluarkan zakatnya, suaminya mengatakan, aku lebih berhak terhadap zakatmu. Sehingga istrinya nggak terima. Sampaikan kepada Nabi SAW terkait hal tersebut. Maka Nabi mengakui dan membenarkan perkataan suaminya. Nah, kenapa seorang istri di sini diperbolehkan membayarkan zakatnya kepada suaminya? Karena seorang istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Maka ketika antum seperti bibi, paman itu nggak punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Sebagaimana kita jelaskan tadi di awal, bahwasanya seseorang itu diwajibkan zakat fitri untuk dirinya dan orang yang dia wajib nafkahi. Sehingga dia kalau memberikan zakat fitrinya kepada orang yang nggak wajib dia nafkahi nggak masalah. Maka lebih afdal kepada keluarga dekat. Dibandingkan kita cari jauh-jauh orang lain, tapi keluarga dekat kita kelaparan, maka keluarga dekat kita jauh lebih berhak menerima zakat fitri kita. Seperti itu. Ustaz, bagi yang musafir saat itu gimana, Ustaz? Cara menunaikan zakatnya, Ustaz? Apakah dia bayarnya di negara asalnya atau gimana, Ustaz? Baik. Misalkan seseorang musafir di akhir Ramadan pergi itikaf ke Saudi misalkan. Ke Mekah dia itikaf setelah akhir Ramadan. Kemudian datang waktu wajib daripada mengeluarkan zakat fitri. Apakah dia mengeluarkan zakat fitrinya di Saudi atau di Indonesia? Maka jawabannya adalah wajib mengeluarkan zakatnya itu di kampungnya. Karena tadi di antara hikmahnya zakat fitri itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Memberikan makan kepada orang miskin yang di mana tempat dia tinggal. Sehingga dia memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Maka orang yang musafir pun walaupun dia dalam keadaan musafir, diwakilkan zakat fitrinya kepada keluarganya. Agar dikeluarkan zakat fitrinya dan diberikan kepada fakir miskin. Tapi apabila sudah tidak ada orang-orang miskin di kampungnya, mereka hidup di perkotaan dan komplek yang kaya raya, bahkan mustahik sudah nggak ada, di situ menjadi muzaki semua, maka ulama memperbolehkan mereka untuk mengeluarkan zakat fitrinya itu di tempat dia safar. Misalkan dia safar di Saudi, nyata dia nemu di sana ada orang India,
yang minta-minta dan segala macam, maka boleh dia membayarkan zakatnya di tempat dia safar karena ada maslahat. Mau bayar di kampungnya, orang miskinnya sudah nggak ada, sebagaimana terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau kesulitan mencari mustahik di zaman beliau itu, karena seseorang sudah menjadi kaya raya dan menjadi muzaki, sehingga dipindahkanlah zakat-zakat itu kepada tempat yang lainnya. Ini menjadi dasar seseorang itu boleh mengeluarkan zakat di tempat dia safar, seperti itu. Tapi pada hukum asalnya di mana dia keluarkan zakat? Di tempat dia tinggal, agar meminimalisir minta-minta bagi orang fakir dan miskin di hari Id. Sebagaimana orang kayanya bergembira di Idul Fitri, harus orang miskin pun bergembira. Inilah kesempurnaan Islam. Bukan mementingkan kepribadian masing-masing. Wah, saya punya uang, saya harus bergembira, orang miskin biarkan mereka bersedih, tidak. Tapi masing-masing kita akan bergembira di hari Id, sehingga disyariatkanlah daripada zakat fitri itu. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi Sat ya. Tadi kan zakat itu kan ada takarannya Sat ya. Nah kalau misalkan kita itu kan kadang ada aja lah satu orang yang mau ngelebihin zakatnya gitu Sat. Itu kehitung sedekah apa emang gimana Sat? Apa emang nggak boleh gitu? Baik. Seseorang yang melebihkan zakatnya itu maka dihitung sedekah sama dia. Hukumnya nggak masalah. Bagaimana mungkin kita mencegah seseorang itu berbuat baik setelah dia mengeluarkan yang baiknya, yang wajib bagi dia itu zakat fitri, dia ingin nih melebihkan sedikit untuk pemberiannya kepada fakir miskin, nggak masalah. Seseorang saja ketika dia melunaskan hutangnya itu boleh dilebihkan, apalagi masalah zakat. Hutang wajib dibayarkan, kemudian bentuk terima kasihnya dia dilebihkan itu. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik cara membayar hutangnya. Sehingga ketika hutang 10.000 tapi nggak ada akad dari awal, harus dikembalikan 11.000. Ketika dikembalikanlah 12.000 tanpa ada persetujuan dari awal. Apalagi zakat, setelah dia menunaikan yang wajibnya, kemudian dia lebihkan sedikit itu. Entah mungkin digenapkan menjadi 5 kilo atau 5 liter, supaya dia lebih enak bawanya 1 karung misalkan diberikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik. Karena angan-angannya orang-orang yang telah ada di bawah tanah hari ini, di dalam kubur, mereka sangat berangan-angan ingin kembali ke atas muka bumi ini walaupun hanya sesaat untuk beramal saleh. Maka di antara bentuk amal saleh adalah sering-sering bersedekah dengan hal-hal yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Sat. Ana mungkin ada satu lagi, Sat, pertanyaan, Sat. Apa? Masalah kapan dikeluarkannya, Sat? Waktunya, Sat. Zakat fitri ya. Yes. Kapan dikeluarkan zakat fitri? Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah namanya, nama kitabnya. Itu disebutkan bahwasanya waktu pengeluaran zakat itu terbagi menjadi 4 apa 5 gitu. Yang pertama adalah waktu wajib mengeluarkan zakat. Jadi kapan seseorang itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitri, harus dia mengeluarkan zakat fitri. Kalau nggak mengeluarkan dia berdosa. Kapan itu? Ketika di hari terakhir bulan Ramadan terbenam matahari. Kemudian sudah terlihat hilalnya Syawal, maka diwajibkan bagi orang yang memiliki harta, kelebihan harta di hari tersebut dan di hari Id nanti untuk mengeluarkan zakat fitri, waktu yang wajib. Yang waktu afdolnya kapan paling afdol mengeluarkan zakat fitri? Yang paling afdol adalah di hari Id-nya itu, sebelum berangkat sholat. Dan lebih afdol lagi setelah selesai sholat subuh, antum mengeluarkan zakat fitri antum. Biasanya orang tapi udah kredit itu, sudah sibuk untuk menyiapkan Idul Fitri segala macam. Maka boleh dikeluarkan di malam harinya. Tapi kalau kita bertanya tentang afdolnya kapan, selesai sholat subuh di hari Id. Kemudian mubah. Waktu ini diperbolehkan, nggak wajib, nggak sunnah, nggak apa, mubah. Kapan? Dimulai sejak awal Ramadan, kayak sekarang ini antum udah boleh bayar zakat fitri. Kalau antum merasa memiliki kelebihan harta, baik hari Id dan seterusnya sampai hari Id nanti, boleh. Kemudian dimakruhkan seseorang itu mengakhirkan pembayaran zakat fitrinya sampai setelah sholat Id hingga terbenam matahari. Ini makruh hukumnya. Dan diharamkan bagi mereka mengeluarkan zakat fitri, diakhirkannya mengeluarkan zakat fitri hingga hari berikutnya setelah sholat Id. Maka yang paling afdal tadi kapan? Paginya. Pagi setelah sholat subuh di hari Id mengeluarkan zakat fitri. Wallahu a'lam bishawab. Sana tuh ngasih langsung kan Sat? Ngasih langsung lebih baik, gitu ya, supaya tepat sasaran. Karena banyak sekali zakat fitri itu nggak tepat sasaran. Hanya satu rumah dikasih 3 kilo, ya nggak kenyang lah mereka. Punya anak 5, istri 4, ya gimana? Ya kan? Nggak kenyang mereka. Dikasih cuma 4 liter. Satu kali makan setelah berbuka udah habis itu. Besok minta-minta lagi mereka. Maka Nabi mengatakan ketika mewajibkan zakat fitri, ugnuhum an hadzal yaum. Cukupkan mereka di hari Id ini. Jangan sampai mereka minta-minta.
Itu saking rahmatnya agama Islam ini kepada seluruh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah Ustaz dapat pencerahan wadih ini. Semoga bisa bermanfaat nih buat kita semua ya. Amin, amin. Khususnya nih buat sobat salam juga nih yang pada nonton nih dari rumah semua nih. Afwan Sat, kayak kita harus break dulu Sat sebentar Sat ya. Dan buat sobat salam jangan kemana-mana. Insya Allah di segmen berikutnya ada juga nih yang gak kalah menarik juga dari segmen kali ini. Baik, kita tutup dulu bagi sobat salam. Jangan kemana-mana, tetap di podcast salam. Assalamualaikum sobat salam. Masih bersama kita di podcast salam. Tapi Sat, tadi kan kita bahas zakat Sat. Sekarang kita beralih ke pembahasan ibadah-ibadah agung lainnya Sat. Di penghujung Ramadan nih, pasti ada kan takbiran, sholat id. Nah, kalau terkait takbiran nih Sat, kan lagi ngomong takbiran Sat. Mulai takbiran itu tuh kapan ya Sat? Waktu kita bisa mulai takbiran? Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita lihat memang Idul Fitri itu baik Idul Adha, Idul Fitri itu identik dengan takbiran ya. Cuma kita perhatikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Jadi seseorang berpuasa itu harus sampai akhir. Setelah terlihat hilalnya Syawal, walitukmilul iddata walitukabbirullaha, hendaklah kalian membesarkan dan mengagungkan Tuhan kalian. Dan ini merupakan bentuk syukurnya seorang muslim kepada Rabb-nya dipertemukan dengan Ramadan sampai penghujung Ramadan. Maka dari ayat ini kita mengambil sebuah hukum bahwasanya seseorang itu telah diperbolehkan untuk melakukan takbiran Allahu Akbar sampai akhirnya adalah setelah terlihat hilalnya Syawal. Jadi sudah mulai ketika terlihat hilal Syawal, anak-anak, orang-orang dewasa ketika mereka hendak ke masjid sudah mulai itu mengumandangkan takbiran-takbiran di jalan-jalan, di pasar-pasar, di toko-toko, dimanapun mereka berada. Sejak terlihatnya daripada hilal Syawal. Kemudian, banyak sekali terjadi kesalahan di masyarakat menganggap takbiran di Idul Fitri itu sama dengan takbiran di Idul Adha. Ada takbiran mutlak, ada takbiran muqayyad. Yang mutlak kapan saja waktunya. Ada kan yang muqayyad itu terikat dengan waktu-waktu sholat. Selesai sholat, mereka di hari Id masih mengucapkan takbiran. Ini kesalahan, ini kekeliruan di masyarakat. Karena takbiran di hari Idul Fitri itu berbeda dengan takbiran di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu masih ada 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Sehingga mereka takbiran ada takbiran muqayyad. Adapun takbiran di Idul Fitri itu semuanya mutlak. Sejak terlihat hilalnya Syawal dimulai, berarti dari maghrib sampai selesai sholat Id. Karena datang riwayat bahwasanya Nabi SAW keluar melaksanakan sholat Id, beliau sambil bertakbir sampai menuju ke mushollanya, tempat sholat itu tanah lapang. Setelah selesai mengerjakan sholat, qata'a anit takbir. Beliau berhenti untuk melakukan takbiran. Berarti nggak ada istilahnya takbir lagi setelah selesai sholat Id, menuju rumah takbiran lagi, itu nggak ada. Ini merupakan kekeliruan. Sejak terlihat hilalnya Syawal sampai selesai sholat Id, itu waktu-waktu seseorang untuk melakukan takbiran. Jadi kapan waktunya dimulai takbiran? Sejak terlihat hilalnya Syawal di sore hari terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Intinya bebas ya saat kita mau takbiran di mana aja Sat. Bebas mau antum misalnya ketika lagi naik motor, yang penting jangan sampai kita naik motor dianggap orang gila nanti sama orang. Tapi kalau di hari Id nggak masalah sebenarnya, karena orang-orang pada keliling takbiran itu. Cuman ada kekeliruan ketika seorang takbiran keliling itu. Harus memperhatikan adab-adab dalam berjalan. Jangan sampai mengganggu orang dengan sound sistemnya. Terlebih apalagi takbiran itu dicampur dengan musik-musik koplo, malah dengan musik-musik disco dan segala macam. Ini akan merusak syariat. Mereka baru saja meninggalkan Ramadan yang penuh dengan ampunan, merupakan Ramadan madrasatun kata ulama. Ramadan itu merupakan bulan pendidikan untuk mendidik manusia. Mereka baru saja meninggalkan Ramadan melakukan kemungkaran. Maka perlu kita luruskan para sahabat salam semuanya
Nanti ketika takbiran, boleh keliling-keliling takbiran antum, tapi perhatikan etika-etikanya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Dengan sound system, apalagi diiringi dengan musik, ikhtilat di atas motor, di atas mobil bak, pick up, truk itu, ada laki perempuan bercampur baur di situ. Maka ini harus diluruskan. Takbiran di mana saja kita takbiran. Yang penting, jangan takbiran di tempat-tempat yang dilarang seperti toilet, karena kita mengucapkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting diperbanyak aja, Seth. Diperbanyak dia, mutlak. Nah, Seth, sekarang biasanya tuh kalau udah Idul Fitri, Seth, banyak Seth orang yang kirim-kirim stiker, meme Idul Fitri. Itu hukumnya gimana, Seth? Itu sebenarnya tidak masalah seseorang itu mengirim-ngirim stiker selamat karena mengungkapkan kegembiraan. Sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah mengutip dan menulis di dalam kitab Al-Mughni, dalam kitab Al-Mughni punya Ibnu Qudamah, beliau menukilkan ada seseorang salaf bersama dengan seorang sahabat Nabi SAW, mereka berhari raya bersama. Ketika mereka pulang dari berhari raya, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti itu. Jadi tidak masalah seseorang mengirim istilahnya ucapan selamat, sebagaimana mereka tahniah. Ucapan selamat pun ketika bertemu dengan Ramadan, ketika mereka berhari raya, bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan Ramadan hingga mereka bisa melaksanakan Idul Fitri bersama, mengirimkan stiker-stiker untuk mengucapkan selamat berhari raya tidak masalah. Seperti itu. Kalau misalkan sholat Id itu Seth, ada sunnah-sunnah khusus nggak Seth? Atau adab-adab khusus yang bisa dilakukan gitu Seth? Tentu semua ibadah dalam Islam itu, kalau antum perhatikan, contoh sholat saja, dimulai dari masuknya waktu, kita tutup aurat, adab kiblat. Ini merupakan kesempurnaan agama Islam sebenarnya. Jadi segala sesuatu di dalam Islam itu diatur, bahkan yang hal terkecil, apalagi sholat, merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, terkait dengan sholat Id tentu akan ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika berangkat sholat Id. Minimal ada 4 adab. Yang pertama, mereka mandi. Sebelum sholat Id itu mandi, jangan sampai baru bangun masih ileran, kemudian masih ada tai matanya. Kemudian dia berangkat tuh sholat Id, rambutnya masih kocar kasir, ya, masih bau iler lah. Dia berangkat tanpa mandi, ini nggak diperkenankan, karena akan mengganggu orang-orang di sekitar nanti. Ada sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau itu mandi sebelum berangkat menuju sholat Id. Kemudian yang kedua adalah berhias diri, menggunakan baju yang bagus, yang harum, berhias diri. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau SAW ketika keluar menuju sholat Id menggunakan ridaan hamra, menggunakan selendang berwarna merah seperti kain ihram itu, warna merah, berhias diri beliau SAW. Kemudian adab yang ketiga adalah kita makan sebelum berangkat. Ini khusus Idul Fitri. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak makan. Adapun Idul Fitri itu makan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan adanya Nabi SAW la yaghdu li salatil Id li Idul Fitri hatta ya'kula tamarat. Tidaklah Nabi SAW beliau keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Itu menandakan bahwasanya sunnahnya kita sebelum berangkat ke Idul Fitri makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah memperbanyak takbir dimulai kita keluar rumah itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Menyempurnakan bilangannya Ramadan, di penghujung Ramadan nanti sampai kita selesai salat Id memperbanyak mengagungkan Allah dengan cara takbiran. Jadi ini adab-adab yang harus diperhatikan oleh antum dan sahabat salam semuanya dan kita semua ketika nanti hendak melaksanakan salat Id. Soal baju nggak harus baru ya, Sat ya? Nggak harus baru. Al-muhim rapi, bagus. Kemudian rapi. Nggak harus baru. Yang penting bersih, wangi, rapi pokoknya. Nggak harus baru. Stat, untuk tata cara sholat Idnya itu gimana, Sat? Masya Allah. Masih banyak kan yang nggak tahu, Sat. Di mana juga gitu loh Seth, sholatnya gitu. Tata cara kemudian yang paling afdol di mana kita kerjakan salat Id. Masya Allah. Taib. Terkait tata cara salat Id, ini merupakan ibadah yang rutinan kita laksanakan di setiap tahun ketika Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan. Ada beberapa tata cara dalam melaksanakan salat Id itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, salat Id itu memiliki 2 rakaat. Memiliki 2 rakaat saja dia. Yang 1 rakaat yang pertama memiliki 7 takbir selain takbiratul ihram. Berarti total takbirnya 8. Kemudian di rakaat yang kedua memiliki 5 takbir selain takbir
perpindahan itu dari kita sujud kemudian berdiri kembali. Sehingga totalnya ada 6 takbir. Nah, mungkin antum dan sahabat salam yang lainnya bertanya-tanya nih. Apa sih yang dibaca oleh orang yang sholat id itu di sela-sela takbirnya itu? Allahu Akbar, apa yang dibaca? Apakah diam atau ada sesuatu yang dibaca? Kalau kita melihat ya, hadis-hadis Nabi SAW, mungkin kita sulit menemukan ada tuntunan dari beliau SAW apa yang harus dibaca setelah jeda-jeda takbir yang 7 di rakaat pertama dan sela-sela takbir yang 5 di rakaat yang kedua. Namun datang dari para salaf, mereka menganjurkan bagi seseorang itu untuk mengucapkan setiap sela-sela takbirnya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dianjurkan oleh mereka membacakan hal itu. Atau disambung dengan salawat, memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun, Allahumma gfirli warhamni, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang dibaca oleh mereka. Tetapi kalau seandainya seseorang itu memilih untuk diam, tidak mengucapkan sesuatu, fala haraj, kata mereka. Tidak mengapa, tidak masalah. Mereka tidak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar tadi, memilih untuk diam. Nah, kemudian adapun tempat yang paling afdal bagi seseorang melaksanakan sholat Id adalah di tanah lapang. Agar orang-orang yang haid, orang-orang yang sedang nifas itu bisa ikut keluar juga untuk menyaksikan hari Id. Karena Nabi SAW memerintahkan orang-orang haid, orang-orang nifas itu untuk keluar menyaksikan daripada hari Id. Makanya ulama itu ketika berbicara tentang hukumnya sholat Id itu mereka berbeda pandangan. Ada yang mengatakan wajib, fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Terlepas dari pendapat mana yang kita ambil dari pandangan para ulama itu, mereka menganjurkan untuk semua yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk keluar menyaksikan sholat Id. Jadi yang paling afdal adalah di tanah lapang. Makanya musola dalam bahasa itu tanah lapang sebenarnya. Cuman kita di Indonesia merupakan musola itu yang nggak didirikan sholat Jumat, kalau masjid didirikan sholat Jumat. Kalau di Arab itu musola itu tanah lapang. Tanah lapang dia. Tapi kalau hujan, maka yang lebih afdal di masjid, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Sad. Kita break lagi, Sad, buat lanjut segmen berikutnya nih, Sad. Oke, Sobat Salam, insya Allah di segmen berikutnya akan ada pembahasan yang menarik lainnya, yaitu apakah kalian yakin amalan kalian diterima? Masya Allah. Jangan kemana-mana, Sobat Salam. Tetap di Podcast Salam. Assalamualaikum Sobat Salam, masih bersama kita di Podcast Salam. Baik, Sad. Kita masuk di segmen akhir kita, Sad. Kalau kita coba merenungkan dengan ibadah atau amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama Ramadan, Sad, apakah di bulan ini bisa menjadi sebab bahwa dosa-dosa kita diampuni, Sad? Masya Allah. Ini betul merupakan perenungan yang luar biasa ya, sebagai seorang muslim setelah mereka melakukan sebuah amalan, ada rasa takut pada diri mereka, amalan mereka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang senantiasa bersedekah itu, tapi hati mereka merasa takut. Takut nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dengan kita beramal di bulan Ramadan, banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang pengampunan dosa di bulan Ramadan itu. Di antaranya adalah mungkin hadis yang antum hafal, Sobat Salam juga mungkin hafal, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, kemudian wahtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala minimal ada 2 syarat dalam hadis ini. Iman yang pertama, meyakini kewajibannya seorang muslim melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah dengan hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat bainahun idza ijtanabal kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, di antara mereka itu ada pengampunan-pengampunan dosa jika mereka menghindari dosa-dosa besar. Berarti ada 3 syaratnya agar mendapatkan ampunan di luar Ramadan. Karena keimanan,
Kemudian Harap. mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga menjauhi dosa-dosa besar. Ada hadis yang lain juga mengatakan tentang pengampunan dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan karena keimanan, mengharap pahala dari sisi Allah, dosanya diampuni. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosanya ketika mereka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan tentang pengampunan dosa dalam bulan Ramadan. Makanya sangat merugi orang-orang keluar dari Ramadan belum mendapatkan ampunan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, diampuni dosa-dosa mereka. Nabi menyampaikan walillahi ultaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah itu memiliki hamba-hamba yang telah divonis masuk neraka, dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Maka kita itu berharap, kita yang berada di podcast ini dan sobat salam dan seluruh kaum muslimin berharap agar menjadi orang-orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan termasuk bulan ampunan. Sangat besar sekali peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi ya Ustaz ya kalau nggak diampuni Ustaz. Rugi. Sebagaimana doanya Jibril itu yang antum tahu. Ketika Rasul naik ke atas mimbarnya, beliau mengucapkan amin 3 kali. Di antara doanya Jibril apa? Ragima anf, dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha falam yughfar lah. Celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan ketika Ramadan itu berlalu, namun dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka tentu dengan ampunan. Dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Sangat merugi. Masya Allah. Lalu bagaimana Ustaz sikap kita setelah Ramadan Ustaz? Selepas Ramadan kita meninggalkan Ramadan, gimana Ustaz sikap kita Ustaz? Baik. Sebelum kita beralih kepada sikap seorang muslim ya, di dalam bulan Ramadan, kita lihat bagaimana kesedihan para salaf terdahulu. Bagaimana kesedihan mereka berpisah dengan Ramadan. Tentu kita juga bersedih ketika berpisah dengan Ramadan. Hati siapa nggak menangis coba? Berpisah dengan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah membuka lebar-lebar daripada pintu surganya, menutup rapat-rapat daripada pintu nerakanya. Bahkan musuh terbesarnya manusia hidup di atas muka bumi ini ada setan yang selama ini menggoda mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, dibelenggu dan dihimpitkan jalan untuk menggoda mereka selama bulan Ramadan. Hati siapa nggak bersedih? Ya, Sami, Ibrahim, sahabat salam semuanya. Siapa yang nggak bersedih berpisah dengan bulan di mana besar peluang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang salaf terdahulu mereka mengatakan apa? Sebagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, jadi Fadalah Ibn Ubaid, dia mengatakan, seandainya aku mengetahui Allah menerima daripada amalanku walaupun hanya sebesar biji dzarrah, kata dia, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku cintai dengan pengetahuan itu Allah menerima pahala atau amal kebaikan saya pun sebesar biji dzarrah dibandingkan dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan-amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi lihat kesedihan bagaimana salaf terdahulu mereka berpisah dengan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Setelah Ramadan mereka berdoa agar diterima amalan mereka. Maka sikap seorang muslim setelah berpisah dengan Ramadan adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan mereka. Karena tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi manusia yang bertakwa. Karena ketakwaan itu merupakan tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Makanya Ramadan itu datang untuk menjadikan kita manusia yang paling bertakwa. Dipelihara ketakwaannya, ketaatannya dipelihara. Karena Rabb yang kita sembah di Ramadan ini, dialah Rabb juga yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai kita bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia Ramadhani, hanya mengenal Rabb-nya di bulan Ramadan. Ini merupakan manusia-manusia yang celaka. Maka jangan sampai keadaan kita jauh lebih buruk setelah Ramadan. Udah terbelenggu nih selama sebulan, nggak boleh ngapa-ngapain. Setelah Ramadan bebas, akhirnya melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tetap menjaga ketaatannya, baca Qur'annya, sholat berjamaahnya, puasa sunnahnya dijaga. Itu sikap kita setelah Ramadan. Harus menjadi lebih baik sebelum Ramadan, dan setelah Ramadan dan setelah Ramadan kita menjadi lebih baik kembali. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah.
penjelasan Ustadz nih. Semoga bisa membuka salam nih ya semua nih, terutama dalam beribadah khususnya ya. Dan perlu diingat nih Sobat Salam, ini juga sekaligus sebagai reminder nih ya Ibrahim ya. Iya. Masya Allah, agar lebih detail lagi memperhatikan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, dan jangan pernah merasa puas, bahkan ngerasa yakin ya Ibrahim ya. Tapi tadi kan Ustadz bilang ulama sampai menangis takut tidak diterima amalannya Nah, kita nih bukan ulama, harusnya kita lebih pantas untuk menangis Gimana caranya kita tahu amalan kita tuh diterima insyaallah Baik. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif itu menyebutkan tentang tanda ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan seorang melakukan ketaatan kemudian muncul ketaatan setelahnya, maka itu merupakan bukti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di Syawal ada puasa lagi itu. Puasa Syawal. Ketika Allah memudahkan kita melaksanakan puasa Syawal, itu bukti Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa satu penuh bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka bukti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan, dimudahkan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan setelahnya, memunculkan ketaatan setelah ketaatan. Tetapi apabila setelah melakukan ketaatan, tetapi malah memunculkan kita lebih mudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dikhawatirkan amalan kita selama Ramadan itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat mereka tuh bersedih. Para ulama itu. Karena mereka mengetahui ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang-orang yang senantiasa memberi, tapi hati mereka merasa takut untuk nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan mereka. Makanya mereka berdoa selama 6 bulan sampai bertemu dengan Ramadan kembali untuk diterima amalan-amalan mereka selama Ramadan itu. Salam. Bahkan para sahabat dan salaf terdahulu sampai menangis ya teh. Sampai menangis. Masya Allah, sampai nangis ketika Ramadan pergi. Karena bagi umat muslim Ramadan itu kan momentum bagi kita ya Sate, dalam mencari pahala sebanyak-banyaknya, dan begitu besar ya pahalanya ya yang dilipat gandakan. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua dalam beramal di bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas nasihat dan ilmunya hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah antum share ke kita. Amin. Dan Sobat Salam. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah Amin. Dan dalam melakukan ketaatan. Semoga Allah berikan kita kemudahan Amin. Kami berharap semoga Allah menerima amalan kita nih di bulan selama kita di bulan Ramadan. Walaupun kami rasa amalan kami itu begitu sedikit dan begitu banyak kekurangan di dalamnya gitu lah Memang sudah begitu mas sikapnya kita seorang muslim itu. Takut amalan kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang salaf juga, mereka yang hidup bersama sahabat, kami menemui mereka itu sangat sungguh-sungguh dalam beramal. Tapi setelah mereka selesai beramal, itu merasa sedih, gundah gulana, takut amalan mereka itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka punya sebuah statement itu, perhatian seseorang terhadap diterima atau tidaknya amalan itu harusnya lebih besar diberikan dibandingkan kepada amalan itu sendiri. Jangan fokus kepada kuantitas amalannya tapi tidak kepada kualitasnya. Banyaknya doang, tetapi kualitasnya yang penting ibadah. Sebagaimana orang-orang sekarang sholat 23 rakaat cuma 7 menit. Bagaimana? Allah ekspres. Itu banyak tuh sekarang. Subhanallah. Akhirnya mereka menganggap Allah itu menilai kuantitasnya. Yang Allah nilai adalah kualitas ibadah kita. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ikhlas, al-ittiba. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin akhir kata buat Sobat Salam semua, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menjadikan kita insan yang istiqomah dalam menjalankan ibadah selepas bulan Ramadan. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.